Bab 3. Para pria yang diam-diam memperhatikan situasi juga telah menontonnya, ingin tahu apa yang istimewa dari pria nasi lunak ini. Saya melihat David Jiang tingginya 1,8 meter, mengatakan bahwa dia kuat atau tidak, dan dia kurus dan tidak kurus. Wajah tampan ini menamparkan banyak yang disebut daging kecil. Dengan senyum percaya diri samar di sudut mulutnya, dengan satu tangan di sakunya, dia bisa membuat album foto jika dia mengambil foto apapun. Hariku, anak ini sedikit tampan. Kupikir pembaca yang hanya membaca Kiki adalah yang paling tampan, tapi aku tidak menyangka ada yang setampan mereka. Mentalitasku runtuh. Bahkan sebagai seorang bung, mereka harus mengakui David sangat tampan. Di depan wajah tampan itu, semua kepercayaan diri mereka hancur. Tidak peduli seberapa iri mereka tidak memiliki kepercayaan diri untuk bersaing dengan David Jiang. Tidak heran itu bisa membuat peri kecil berkualitas tinggi menyerah pada kematian, tetapi benar-benar ada sesuatu yang luar biasa. Sandy Su dengan senang hati memeluk lengan David Jiang dan menariknya untuk duduk. Feli, ini pacarku, kamu pernah melihatnya di sekolah sebelumnya. Aku tahu. Felicia menatap David Jiang dengan nada yang agak tidak ramah. Tapi dia juga terkejut meskipun David Jiang tampan di perguruan tinggi, dia tidak tahu bagaimana berdandan. Sekarang dia bersih dan tampan, dan ketampanannya hampir 2 kali lipat dari sebelumnya. Bahkan dia tersipu. Wajah Felicia dingin, tetapi sebenarnya, dia diam-diam menatap sosok David Jiang di matanya. Dia menemukan bahwa otot-otot dadanya cukup tebal, dan dia terlihat bagus. Sayang sekali, pria ini tidak bisa melakukannya. Jika tidak, tidakkah dia bisa lepas landas dengan bahagia? Baba-aba, apa yang saya pikirkan di sini? Dia adalah pacar Sandy. Felicia dengan cepat memulihkan ketenangannya. David Jiang, menurut persyaratan Anda, pasti tidak apa-apa untuk mencari pekerjaan, tetapi mengapa Anda ingin makan nasi lunak? David Jiang tidak berpikir pihak lain tersinggung, tetapi hanya tersenyum. Acuh tak acuh, saya punya masalah. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak orang mengatakan bahwa dia makan makanan lunak, dan dia sudah terbiasa dengan itu. Tapi jadi apa? Sekarang setelah periode 3 tahun telah tiba, ia juga telah lulus uji sistem. Dengan sistem dihidupkan, apakah dia masih peduli dengan pekerjaan belaka? Sandy Su khawatir kata-kata pacarnya akan membuat pacarnya tidak senang, jadi dia dengan cepat memberi isyarat untuk memberitahunya untuk tidak membicarakan topik ini. Namun, Felicia bertekad untuk membiarkan David Jiang mengenali kenyataan, jadi dia tidak akan berhenti di situ. David Jiang, apakah kamu tahu apa yang paling dibutuhkan untuk suatu hubungan? Selain 2 orang yang dekat satu sama lain, fondasi material juga sangat diperlukan. David Jiang mengangguk. Aku tahu, aku hanya menghabiskan 2.000 sebulan. Felicia hanya meludahkan darah karena marah. Bukankah uang 2.000 yuan? Bukankah itu gaji Sandy Su? Mengapa dia terlihat sangat bangga, seolah-olah dia sedang menabung untuk Sandy Su? Pria ini benar-benar tidak bisa diandalkan. Mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan suasana hatinya, Felicia berkata dengan dingin, apakah kamu benar-benar ingin menikahi Sandy? Jika itu hanya untuk bersenang-senang, saya menyarankan Anda untuk melakukannya sendiri. David Jiang menjadi serius juga. Dia memandang Sandy Su dan berkata dengan penuh kasih sayang, dia sudah menjadi bagian dari hidupku, dan aku akan membesarkannya selama sisa hidupku. Sandy Su sangat tersentuh, dia pantas menjadi pacarnya, itu sangat bagus. Tetapi ketika Felicia mendengar kata-kata ini, rasanya sangat ironis. Kamu bahkan tidak punya pekerjaan, jadi mengapa membesarkannya? Bahkan jika kamu menikah tanpa hadiah, setidaknya kamu harus memiliki rumah dan mobil, kan? Mungkinkah kamu ingin dia menderita selamanya bersamamu? Sebagai sahabat Sandy Su, dia tahu Sandy Su pengejaran materi tidak tinggi. Karena itu, bahkan mobil seharga 100.000 yuan atau rumah lebih dari 90 meter persegi sudah cukup. Tapi bisakah David melakukannya? Pertanyaan ini sangat realistis, dan cukup realistis untuk mengalahkan banyak cinta yang tampaknya tak tertahankan. David Jiang mengepalkan tinjunya dan menghela nafas lega. Lalu dia tersenyum dengan percaya diri, aku akan memberinya kehidupan terbaik, mobil mewah, villa, selama dia mau, aku akan memberi dia segalanya. Lelucon, kamu, saya masih percaya berbagi sepeda, villa mobil apa yang bagus? Felicia kecewa. Dia tidak akrab dengan David Jiang,
tetapi dia juga tahu bahwa David Jiang masih membumi. Saya tidak akan pernah menjalankan kereta seperti sekarang. Beberapa orang yang duduk di dekatnya juga diam-diam mengejek setelah mendengarkan. Seorang pria nasi lembut yang tidak memiliki apa-apa, benar-benar mengatakan dia memberi istrinya sebuah villa mobil mewah. Omong kosong apa ini? Bukankah lebih baik bisa membawa istrimu ke tusuk sate? Anak ini terlihat baik, tetapi dia tidak berharap menjadi begitu ceroboh sehingga benar-benar tidak layak bagi peri kecil itu untuk mengikutinya. David Jiang tidak bertengkar dengannya, hanya tersenyum acuh tak acuh, kamu akan segera mengerti. Melihatnya terlihat misterius, Felicia tidak ingin membicarakan topik ini lagi. Mereka bertiga minum teh susu sebentar, dan bangkit untuk pergi. Sandy, apakah kamu lapar? Aku mengundangmu untuk makan malam. David Jiang tersenyum pada Sandy Su dengan cara mengelus. Sandy Su mengangguk patuh, hatinya penuh dengan rasa manis. Tapi Felicia sangat jijik. Bukankah uang yang digunakan David Jiang untuk membeli makanan adalah gaji Sandy Su? Bisakah ini dianggap sebagai makan malam? Mobilnya ada di luar. Ayo kita ambil mobilnya, kata David Jiang. Sandy Su tersenyum terkejut. Apakah Anda menelepon mobil sebelumnya? Ini benar-benar pacar saya, dia sangat bijaksana. David Jiang menggelengkan kepalanya dan menggosok kepala kecil Sandy Su. Bagaimana menurutmu? Maksud saya, kami punya mobil. Sandy Su tidak menjawab. Di mana mereka mendapatkan mobil? Dia biasanya naik kereta bawah tanah untuk bekerja, dan kadang-kadang naik sepeda bersama tanpa membeli mobil sama sekali. Adapun David Jiang, dia sendiri tidak memiliki penghasilan, apalagi membeli mobil. Felicia menjadi lebih marah setelah mendengar ini. Bocah bau ini, uang untuk membeli mobil mungkin milik Sandy Su kan? Makan nasi lunak sampai level ini terlalu banyak. Dia ingin melihat berapa banyak uang yang dihabiskan anak bau ini untuk Sandy Su untuk membeli mobil. Beberapa orang meninggalkan toko, dan ada beberapa tempat parkir sementara di luar. Di mana mobilmu? Felicia bertanya dengan dingin dengan tangan melingkari dadanya. David Jiang tidak berbicara, tetapi mengeluarkan kunci keras dari selangkangannya dan mengkliknya dengan santai. Tidak jauh, sebuah mobil hitam bereaksi. David Jiang memimpin untuk membuka pintu mobil, masuk ke mobil, aku akan menyetir. Felicia terkejut, dan bergegas ke depan mobil untuk memeriksa logo mobil dengan cermat. Kemudian dia mengeluarkan ponselnya dan mencarinya tahu dengan susah payah. Untuk meminta beberapa informasi dari internet dan dia terkejut dengan hasilnya. Ini Rolls-Royce Phantom, setidaknya lebih dari 5 juta. Orang yang tidak memiliki nilai tertentu tidak mampu mengemudi. Feli, apa yang kamu bicarakan tentang Phantom? Apakah mobil ini begitu mahal? Sandy Su tidak mengerti hal ini. Felicia berkata dengan kaget, tentu saja mahal. Ini adalah Rolls-Royce. Ini adalah mobil mewah. Feli tidak bisa mempercayainya. Awalnya mengira David Jiang menggunakan uang Sandy Su untuk membeli mobil senilai 100.000 yuan. Tapi saya tidak berharap itu menjadi mobil mewah jutaan. Tidak peduli seberapa kaya Sandy Su, dia tidak akan pernah mampu membeli Phantom. Jadi, bagaimana David Jiang mendapatkan mobil itu? Bukankah dia seorang pria nasi lunak yang makan dan menunggu untuk mati? Mungkinkah itu disewa? Tetapi bahkan jika Anda menyewa mobil mewah seperti ini, biayanya ribuan dolar sehari. Siapa yang akan menjadi seperti anak hilang yang akan menghabiskan ribuan dolar hanya untuk mengendarai mobil mewah ini? Felicia mau tidak mau bertanya, David Jiang, Anda mengatakan yang sebenarnya, dari mana mobil ini berasal? Apakah Anda benar-benar membelinya? Di mana kamu mencurinya? David Jiang mencibir, apakah saya harus menjelaskannya kepada Anda? Saat ini ekspresi Felicia stagnan, dia juga tahu bahwa dia terlalu banyak bicara. Tetapi untuk menjadi pacar yang baik, dia harus menjadi penjahat. Tapi dari mana kamu mendapatkan uangnya? Felicia bertanya. David Jiang melambaikan tangannya dengan tidak sabar, tidak sulit menemukan wanita kaya dengan tampilan Laozi. Berhenti bicara omong kosong, masuk ke mobil. Kedua gadis itu terkejut, dan di bawah desakannya, mereka masuk ke mobil dengan bodoh. Ada banyak pejalan kaki di sisi jalan, melihat Phantom ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh ke belakang. Melihat bahwa David Jiang membawa dua keindahan yang menakjubkan, semua orang iri. Mobil mewah, dua wanita cantik, kehidupan seperti ini terlalu mengasyikkan, bukan?
Mungkinkah pemuda ini adalah generasi kedua yang paling kaya? Setelah masuk ke mobil, David Jiang menyalakan mobil dengan terampil, dan kemudian melaju perlahan ke jalan. Di dalam mobil, kepala kedua gadis itu masih berdengung. Terutama Sandy Su, matanya memerah saat ini, dan dia merasa tertekan dan sedih. David Jiang, aku juga bisa mendukungmu. Kamu tidak perlu mencari wanita kaya itu. Atau menurutmu gajiku terlalu rendah? Wanita kaya rela membelikanmu mobil seharga jutaan dolar, tidak masalah. Selama kamu masih mau bersamaku, aku tidak akan membencimu. Sandy Su dianiaya dan tidak tahu apakah dia mengasihani dirinya sendiri atau David Jiang. Kata-kata ini membuat David Jiang tercengang. Dia baru saja membuat lelucon, apakah gadis kecil ini serius? Meskipun pacarmu setampan pembaca Kiki, dia tidak pernah membuat masalah di luar. Saya tidak suka wanita kaya sama sekali, oke. Bagaimana bisa seorang wanita kaya memiliki sedikit aroma peri? David Jiang tidak bisa menahan senyum dan berkata, sejujurnya, mobil ini bukan milikku sama sekali. Felicia berkata, tentu saja, bagaimana mungkin mobil mahal seperti itu miliknya? Pada saat ini, David Jiang mengeluarkan sertifikat registrasi kendaraan bermotor lain dari selangkangannya. Sebenarnya, mobil ini adalah hadiah dariku, dengan namamu di atasnya. Sandy Su membukanya dengan bodoh, dan nama pemiliknya memang miliknya. Dengan kata lain, dia adalah pemilik mobil ini. Bab 4. Ah, benarkah itu namaku? Sandy Su diselimuti kebahagiaan yang luar biasa. David Jiang belum memberinya hadiah dalam beberapa tahun terakhir. Tak disangka, hadiah ini berupa mobil mewah berjuta-juta. Felicia juga dengan cepat membawanya dan memeriksanya berkali-kali. Pada akhirnya dia yakin bahwa hal ini memang benar. Dengan kata lain, pantom ini sudah menjadi milik Sandy Su. Sandy Su sedikit khawatir setelah itu, David Jiang, jika wanita kaya tahu tentang Anda melakukan hal ini, bagaimana nasib Anda? David Jiang tersenyum tak berdaya. Konyol gadis, di mana wanita kaya? Tadi aku sedang bercanda. Aku tidak sembunyikan dua naga berjongkok dan ayam phoenix lagi. Faktanya, saya adalah orang kaya yang tersembunyi. Saya dulu hanya menjalani hidup. Felicia terkejut dari telinga ke telinga. Anda bisa memeras mentimun utuh. Dia ternyata orang kaya. Semuanya sebelumnya palsu, apakah dia melakukannya untuk mengalami hidup? Anak ini bersembunyi terlalu dalam. Dia sangat iri di hatinya. Jika seorang pria bersedia memberinya mobil mewah, maka dia pasti akan setuju. Dia mengira pacarnya memungut sampah, tetapi dia benar-benar mengambil harta karun. Kejutan Sandy Su yang tak tertandingi, dia juga sangat tersentuh dan bangga. Dia tahu bahwa pacarnya sangat baik, dan dia tidak akan mengecewakan dirinya sendiri. Sandy, aku telah bekerja keras untukmu selama beberapa tahun terakhir. Aku tidak bermaksud mempermainkanmu dengan sengaja. Aku memiliki kesulitanku. Aku harap kamu bisa mengerti. David Jiang penuh dengan rasa bersalah. 3 tahun tidak lama, dan pendek tidak pendek. Tetapi untuk masa muda seorang gadis, benar-benar tidak layak menghabiskan 3 tahun dengan seorang pria yang tidak melakukan apa-apa. Tapi Sandy Su membesarkannya tanpa penyesalan. Itu benar-benar menggerakkan dia. Su Indigo wajah pemalu, dengan main-main berkata, ya orang bisa makan sendiri oh, kamu tidak perlu menyimpannya. David Jiang sombong, berkata, tidak, saya katakan jaga kamu tetap kamu. Kemudian Sandy Su tersipu dan mengangguk, Felicia yang duduk di belakang tiba-tiba tidak merasa begitu lapar. Segenggam makanan anjing ini ditampar wajahnya tanpa pandang bulu, dan dia tidak bisa memakannya. Jadi begini rasanya diberi makan makanan anjing. Ini sangat menjijikkan. Tapi Felicia benar-benar lega. Pacar saya telah menemukan rumah yang bagus, dan kehidupan masa depannya pasti tidak akan menjadi masalah. Oh, kalau saja aku bisa menemukan pria tampan seperti David Jiang. Felicia mulai iri pada Sandy. Tak lama kemudian mereka sampai di mall. David Jiang meletakkannya terlebih dahulu, dan kemudian pergi ke tempat parkir sendirian. Meskipun Phantom jutaan bukanlah mobil mewah papan atas, itu juga merupakan kemewahan yang tak terjangkau bagi orang biasa. Belum lagi ada 2 wanita super cantik yang turun dari mobil. Temperamen Sandy Su lebih murni dan indah, dan seluruh pribadinya seperti peri kecil yang bisa bersinar, menarik perhatian orang sepanjang waktu.
Di sisi lain, Felicia memiliki sosok yang berapi-api, dan matanya sedikit dingin, seperti gunung es yang akan bertahan selamanya. Keduanya berdiri bersama, itu adalah potret yang alami dan indah. Ini sangat indah. Bagaimana jika saya bisa mencium Yoshizawa? Dua dewi, aku tidak tahu mana pria bisa menahan indah wanita. Saya cemburu ketika saya berpikir tentang hal itu. Menurutku gadis lugu itu paling nafsu makan, aku benar-benar ingin memeluknya. Sebagai orang dewasa, bukankah seharusnya kamu membutuhkan keduanya? Banyak pria di sekitar diam-diam melihat dua dewi ini. Sandy Su menurunkan kepala sedikit yang malu-malu, sangat berhati-hati. Dan Felicia tampaknya akan digunakan untuk jenis perawatan, jadi dia tidak menganggapnya serius sama sekali. Ini hanya menatap matanya, warna dingin di tengah lebih kuat. Sambil menunggu David Jiang, mereka berdua juga bosan menonton kegembiraan. Ada acara yang diadakan di sini, yaitu penjualan perhiasan amal. Perhiasan itu adalah asli dan semua pendapatan akan disumbangkan. Pergi keluar untuk melakukan perbuatan baik. Di sisi layar lebar ada kode QR. Cukup pindai kode QR untuk berpartisipasi dalam lelang. Banyak perhiasan baru saja dilelang, dan total pendapatan telah mencapai 500.000 yang mencengangkan. Sekarang kita akan melelang, adalah hal terakhir yang bersaing produk. Nyonya rumah meluncurkan mobil, ditempatkan di atas kalung berlian. Di bawah sinar matahari, berlian berkilau, sebagai pantulan bintang bersinar. Untuk melihat yang berharga. Bagus cantik, Sandy Su sangat menyukai kalung ini. Felicia juga sedikit merindukan, kalau saja kalung yang begitu indah bisa dipakai olehnya. Hehe, aku mencoba menawar, mungkin aku bisa melewatkannya. Sandy Su dengan cepat memindai kode QR untuk bergabung dengan kompetisi. Felicia tidak menyerah. Apa yang tidak mereka harapkan adalah bahwa harga awal kalung ini adalah 100.000 yuan. Ini terlalu mahal, di mana mereka bisa membelinya? Jangan bicara tentang mereka, 9 dari 10 orang di sini tidak mampu membelinya. Itu layak menjadi pesaing terakhir, dan itu masih sangat penting. Pada saat ini, seorang pria botak dengan mulut penuh gigi kuning terjepit dari kerumunan, mendatangi mereka, dan menertawakan mereka dengan kecut. Dua wanita cantik besar, jika Anda suka, saya akan mengambil gambar dan memberikannya kepada Anda. Bagaimana kalau Anda makan bersama saya? Orang tua itu hampir meneteskan air liur. Kalung untuk dua wanita cantik teratas, dapatkan. Felicia dengan cepat menarik sahabatnya menjauh dari pria itu dengan jijik. Pria itu tidak peduli, dia hanya tersenyum, masih percaya diri. Omong-omong, menunggu kalung itu difoto. Apakah Anda takut tidak dapat berurusan dengan dua gadis itu? Segera, harga kalung itu mencapai 300.000. Ini adalah harga yang tidak terjangkau. Baru pada saat itulah lelaki tua itu dengan percaya diri mengoperasikan ponselnya dan memberikan penawaran terbaru, 350.000. Layar lebar segera menyegarkan peringkat, dan harga 350.000 yuan peringkat pertama. Saya pergi, dan itu tawaran, 350.000 dolar. Kaya atau terlalu kaya? Tidak tahu siapa yang keluar dari harga, terlalu keras kan? Saksikan penonton mengirim gelombang seru. Saya mengambil total lebih dari 10 perhiasan sebelumnya, dan harga totalnya hanya 500.000. Sekarang kutipan terakhir untuk perhiasan terakhir telah mencapai 350.000. Apakah ini tidak berlebihan? Di kerumunan, lelaki tua itu memberi isyarat kepada Sandy Su dan Felicia dengan ponselnya, menunjukkan bahwa dia telah memberikan harganya. Sandy Su merasa sangat jijik. Apakah orang tua ini berpikir dia hebat karena dia punya banyak uang? Tunggu pacarmu datang nanti, biarkan dia menghajarnya. Lihat, harganya disegarkan lagi. Pada saat ini, Felicia meraih tangan Sandy Su. Di layar, harga terbaru telah menjadi 500.000. Font merah besar menempati bagian atas daftar dan sangat mencolok, seolah-olah gunung itu luar biasa, membuat semua orang terengah-engah. Niu. Niu ada harga baru lagi, 500.000. Siapa yang tidak menyangka? Semuanya namanya real online. Kalau harganya keluar, harus beli. Benar-benar menghabiskan 500.000 untuk membeli ini. Sebuah kalung, kan? Semua orang di bawah gempar. Mereka mengira 350.000 telah mencapai langit. Tanpa diduga, seseorang langsung menambahkan 150.000 lebih. Apa itu orang kaya? Ini dia orang kaya.
Orang tua itu penuh amarah. Dia masih ingin menggunakan kalung ini untuk menipu Sandy dan Feli untuk menemaninya. Akibatnya, seseorang menginjak kepalanya sekarang. Bukankah ini hanya melawannya? Kamu punya lebih banyak uang daripada Laozi. Kamu memilih orang yang salah. Pria tua itu dengan marah memasukkan 550.000 di telepon. Ketika 550.000 melompat ke tempat pertama, lelaki tua itu tersenyum penuh kemenangan. Entah siapa yang begitu bodoh, siapa yang sebenarnya membandingkan uang dengannya, bukankah ini sengaja mencari pelecehan? Namun, sebelum dia bahagia selama 3 detik, harga 550.000 dihancurkan oleh harga 1 juta. 1 juta? Karakter merah sangat mencolok. Pada saat ini, seluruh alun-alun mendidih. Aku tidak salah kan? Ini benar-benar 1 juta. Bukankah harga awal hanya 100.000? Bagaimana bisa 10 kali dalam beberapa menit? Dunia ini mengerikan, aku harus kembali ke Mars dulu. Tiran lokal mana itu? Aku akan memeluk pahamu. Semua orang merasa sangat terkejut. Saya khawatir tidak ada cukup orang dengan kekayaan bersih lebih dari 1 juta di sini, apalagi menghabiskan 1 juta untuk membeli kalung. Wajah lelaki tua itu berwarna hijau, ini. Dia terdiam untuk waktu yang lama, dan dia tidak berani memasukkan data yang lebih tinggi. Jika hanya 10.000 atau 20.000 lebih, maka dia masih bisa bertarung. Langsung loncat ke 1 juta, siapa yang mampu? Bukankah kamu datang untuk menghancurkan adegan itu? Tuan rumah di atas panggung juga gemetar karena kegembiraan, 1 juta. Apakah ada orang yang telah membuat lebih tinggi? Siapa lagi? Ada momen hening di bawah, dan tidak ada yang berani membuat suara. Pada akhirnya, orang yang menawarkan harga 1 juta berhasil memotret kalung tersebut. Dan layar lebar juga menunjukkan bahwa orang ini telah berhasil mentransfer uang. Itu terlalu kejam. Saya tidak menghasilkan 100.000 dalam setahun. Saya tidak bisa membayangkan berapa 1 juta. Mungkin ini adalah kebahagiaan orang kaya. Semua penonton terkejut, waktu yang sama, dan juga penuh rasa ingin tahu tentang orang ini yang meminta 1 juta. Penasaran juga, ada Sandy Su dan Felicia. Sandy, apakah kamu pikir pacarmu membelinya? Jangan lupa bahwa dia adalah orang kaya yang tersembunyi, dan dia pamer kepada kita. Mata Felicia berbinar. Sandy Su mengerutkan kening, tidak. Dia belum kembali dari tempat parkir. Tidak mungkin dia. Di atas panggung, pembawa acara berteriak dengan mikrofon, tolong datang ke panggung untuk memberikan pidato. Di mata semua orang yang penuh rasa ingin tahu dan harapan, sosok ramping perlahan berjalan ke atas panggung. Melihat orang ini, Sandy Su membuka bibir merahnya karena terkejut. David Jiang. Sayangku, ini benar-benar dia. Felicia juga bersemangat, orang ini terlalu pandai bermain, bukan? Dia membelinya diam-diam tanpa memberitahumu. Bersambung, pound sterling.